Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Aladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Nazim, astaghfirullah, al-Nazim, astaghfirullah, al-Nazim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat lahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kajian kitab hikam kala riyin Khamis ingkang kepengker berbicara tentang uzlah, berbicara tentang uzlah jasmani rohani, uzlah rohani dan uzlah jasmani.
Begitu juga kita berbicara tentang tafakkur. Karena tafakkur memberikan satu keberkahan yang sangat banyak sekali. Begitu juga materi-materi yang sebelumnya, kita sudah berbicara tentang apa yang namanya makrifat. Yang disebut dengan makrifat khosoh, makrifat ammah. Begitu juga kita berbicara tentang murid, tentang ubad, tentang al-arifunah, berbicara tentang ikhlas, dan berbicara tentang yang lainnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih sedikit demi sedikit, memahami materi sedikit demi sedikit, tapi kita praktekkan. Memahami satu materi, kita belajar, kita amalkan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan satu ilmu, kemudian ilmu itu kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan satu keberkahan. Kita mendapatkan ilmu yang banyak, hanya sekedar pengetahuan, tidak kita amalkan, maka tidak bisa memberikan satu keberkahan dan tidak bisa memberikan satu perubahan terhadap diri kita masing-masing. Maka dari itu sebelum saya lanjutkan, saya sedikit untuk mengevaluasi materi yang kita kaji ini sejauh mana pemahamannya, pengertiannya. Sebab ketika kita berbicara tentang materi-materi berikutnya, tapi materi-materi yang awal ini tidak kita mengerti, tentunya akan diberikan materi berikutnya, akan memahaminya, akan mengalami satu istilahnya kerepotan, kebingungan, dan ketidakfahaman. Untuk itu saya sedikit mau bertanya yang pertama tentang tafakkur. Napa waktu yang disebut dengan tafakkur nih? Tafakkur. Napa? Sesuai dengan pemahaman panjenengan yang sudah sing sampeyan trimo kemis yang dulu, sing disebut tafakkur itu apa? Nah, monggo. Kira-kira napa Pak toh? Paham napa mboten? Napa? Patuh atau taat datang tidak tanduk kita menuju ke patuh dan taat tindak tanduk kita kepada Allah. Coba panjenengan yang disebut dengan tafakkur. yang disebut tafakkur itu kita mendekat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, atau kita membaca Al-Quran kepada Allah, kita memohon maaf kepada Allah, maupun kesalahan apapun yang kita minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebagai manusia banyak kesalahan apapun, kita harus bermunajat kepada Allah, bertafakkur kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah. Nggih, matur suwun. Napa panjenengan sing ingkang dipun sebut tafakkur niku dos pundi? Monggo. Selalu mengingat, walaupun keadaan apapun, kita selalu tafakur, berzikir, ingat selalu Kepada Allah. Monggo sebelah panjenengan sinten niku? Pak Ruhin. Nah,
yang disebut dengan tafakur itu apa? Jelaskan. Mboten tumut. Mboten tumut. Gitu. Nah ini hanya untuk saling mengingat supaya satu pengertian difahami dan diamalkan. Sedikit pengertian difahami, kemudian diamalkan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengikuti, oh iya ya, tafakur seperti ini. Sehingga di rumah dipraktekkan, di masjid dipraktekkan, dimanapun kita berada, kita praktekkan. Sehingga apa? Sehingga dengan kita mempraktekkan itu akan mendapatkan satu perubahan-perubahan. Akan mendapatkan satu apa? Akan mendapatkan satu peningkatan-peningkatan amal. Gitu. Khamis ingkang lalu di dalam tafakkur itu dikatakan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat. Bisa juga sesaat itu bisa juga 10 menit, bisa juga 15 menit, bisa juga 30 menit. Sesaat. Bisa juga 1 jam. Nilai dari tafakkur itu lebih baik daripada beribadah sunnah selama 70 tahun. Nah ini kehebatan tafakkur. Ya, kehebatan tafakkur yang seperti itu. Beribadah 70 tahun, ibadah sunnah dan tidak diimbangi dengan tafakkur, lebih baik tafakkur 1 jam, nilainya lebih baik daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Nah, itu hebat. Gitu. Tafakkur itu napa? Berpikir. Gitu. Kalau iki kan berpikir tentang apa? Antara lain sing paling gampang, gitu. Kita diciptakan Allah niku untuk nopo? Kita diciptakan Allah di dunia ini untuk apa? Gitu. Untuk apa, Pak Toh? Kita diciptakan Allah di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita diciptakan oleh Allah itu ada tujuan. Ya, toh? Tujuannya adalah untuk ibadah. Berarti kita berusaha segala aktivitas kita ini supaya bernilai ibadah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Gitu. Dulu kan sampun kita berbicara tentang ibadah makdho. Ibadah ghairu makdho. Ibadah makdho niku ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan Allah. Contohnya apa? Salat. Salat niki pun ditentukan Allah. Salat maghrib 3 rakaat. Waktunya juga ditentukan Allah. Jumlah rakaatannya juga ditentukan Allah. Bacaan-bacaannya sudah ada ketentuannya. Itu namanya ibadah makdho. Ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan Allah. Nek kita tambah justru tidak sah.
Misalnya ada sholat maghrib 3 rakaat. Wah, saya tambah menjadi 4 rakaat. Berarti tidak sah. Kenapa? Karena sudah ditentukan Allah. Waktunya juga ditentukan Allah. Puasa itu, Gimana? Puasa itu maksudnya apa? puasa itu ditentukan oleh Allah. Iya. Puasa wajib termasuk ditentukan Allah. Puasa Ramadan waktunya juga di bulan Ramadan. Selama 30 hari juga ditentukan. Pelaksanaannya mulai dari terbit fajar sebelum subuh kita ibadah sahur sampai terbenamnya. Gitu? Sampai terbit, sampai terbenamnya waktu maghrib. Sudah ditentukan mulai dari niatnya, syarat dan rukunnya dan sebagainya. Itu termasuk ibadah makhdho yang manusia tidak boleh menambah dan mengurangi. Sholat, puasa, zakat, ibadah haji, itu termasuk ya. Haji itu kalau orangnya mampu, kalau tidak mampu, Kalau tidak mampu, ya tidak diwajibkan. Kalau tidak mampu, tidak diwajibkan. Ya, Allah memberikan satu kewajiban itu terhadap orang yang mampu. Ya, nek gak mampu, sabar dan ikhtiar. Ya, makanya ada nilai-nilai ibadah haji umroh diterima oleh Allah. Ada nilai-nilai pahala bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah di sana. Nilai pahalanya. Kemarin kan kita berbicara tentang kita sholat subuh berjamaah di masjid, istighosa, kemudian kita ngaji boleh, kita baca sholawat boleh sampai waktu suruh. Ya, sampai jam 6 kurang berapa itu ditutup dengan sholat 2 rakaat. Nilai pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh diterima tamatan. Nah, ini ada nilai peluang. Gitu. itu sampai jam berapa? Nah, itu kurang lebih ada 6 pokoknya waktu suruh di HP itu ada ya 6 kurang berapa menit itu waktu suruh. Karena ada perubahan-perubahan. Sekarang kan bisa dilihat di HP ada waktu-waktu seperti itu. Ya, yang penting itu dilakukan. Oh, hadis mengatakan seperti itu. Kita harus pelatihan. Kalau orang itu mau mendengarkan hadis, nilainya banyak, kenapa kok tidak dilakukan? Kenapa kok tidak dilakukan? Makanya ketika mendapatkan satu informasi sedikit, kemudian kita dengarkan, kita pahami, kita praktekkan. Kalau nilai pahala itu dilihatkan, oh, semua berbondong-bondong. Nah, ini ilmu sedikit ketika diamalkan menjadi ilmu yang manfaat, akan menambah keberkahan-keberkahan. Misalnya sholat jamaah, nilainya adalah 27 derajat. Kenapa? Nilai yang seperti itu adalah tidak kita berbondong-bondong ke masjid, tergantung daripada kesiapan manusia untuk merespon perintah-perintah dari Allah. Jadi kita kembali kepada tafakur tadi. Jadi tafakur antara lain untuk apa kita diciptakan? Oh, untuk ibadah. Ibadah ada yang makhdho, ada yang ghairu makhdho. Ghairu makhdho apa? Baca selawat, baca Al-Quran, silaturahmi, amal ma'ruf nahi mungkar, ucapan yang baik, senyum juga termasuk sedekah. Nah, itu segala aktivitas manusia kalau niatnya baik itu bernilai ibadah. Bahkan senyum ini ibadah. At-tabassum sedekah. Segala aktivitas manusia.
Ada yang namanya amal soleh, ada yang namanya amal adi, dan ada yang namanya amal su. Ucapan yang baik, ibadah. Ucapan yang tidak baik berarti tidak benar amal soleh, amal su. Melakukan amal tidak ada niatnya sebagai rutinitas, hanya amalan-amalan biasa. Tidak dinilai ibadah. Jadi kalau kita berpikir, oh iya, saya ini diciptakan Allah untuk ibadah. Sesuai dengan Al-Quran tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mulai dari mau tidur sampai tidur, bangun tidur lagi, itu dinilai ibadah. Tidur ibadah. Kita niat saat tidur, semoga nanti bisa bangun jam 3. Selama tidur jam 11 atau jam 10 sampai jam 3 malam, dinilai ibadah. Kita minum, kita berniat, dinilai ibadah. Kita makan, dinilai ibadah. Kita bekerja, dinilai ibadah. Kita nolong orang lain, dinilai ibadah. Semuanya aktivitas nilainya ibadah. Itu tafakur. Jadi kita mikir-mikir. Nah, setelah kita diciptakan Allah untuk ibadah, untuk apa lagi kita ini? Setelah dihidupkan di dunia. Untuk apa Pak Toh? Sak marine Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Setelah ibadah nunggu apa? Niki sik, nunggu apa? Nunggu kematian. Ya, nunggu kematian. Iya, nunggu mati. Ya, antri. Manusia dihidupkan karena di dalam Al-Qur'an dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Setelah itu kita nunggu mati. Setelah mati, apa yang dibawa mati? Amal. Setelah mati hidup di mana, Pak Toh? Hidup di mana setelah mati? Di alam barzakh. Di alam barzakh menunggu apa? Untuk menunggu yang namanya yaumul kiamah. Nah, di kiamat kita di mana? Di alam mahsyar. Setelah di alam mahsyar, kita digiring kemana? Kita digiring ke surga atau ke neraka. Gitu. Jadi kita tafakur. Gitu. Tafakur. Kalau kita tidak mikir-mikir, oh iya ya saya ini sudah umur 60, 63. Teman-teman saya sudah meninggal semua. Gitu. Berarti urutannya gitu, tidak malam, tidak pagi, kita harus bersiap. Nah, orang-orang yang mampu mengevaluasi, bertafakur seperti itu, orang-orang yang istilahnya itu akan adanya satu perubahan-perubahan. Delok tanggane meninggal. Oh, satu saat nanti saya juga seperti itu. Ini kan ayat-ayat kauniyah. Kalau hatinya jernih, kalau hatinya padang, tentunya itu sudah sebagai satu peringatan kepada seseorang itu supaya mengambil sikap untuk berubah, ninggalno maksiat, ibadahnya ditingkatkan, maksiatnya ditekan, taubatnya dilakukan. Itu antara lain hasilnya untuk berpikir. Umurku sakmene, nek ibadah, antara lain ibadah baik dan buruknya itu banyak mana. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, al-kayyis bendana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsul mutmainnah, ada yang namanya nafsul lawamah.
dan ada yang namanya nafsul musawwilah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada, nafsu ini mendorong manusia untuk berperilaku kurang baik. Kate sholat, males. Kate melok ngaji, males. Kate silaturahmi, males. Nah, ini sudah terkena dengan namanya nafsu amarah. Terus menggerogoti dan menggoda manusia terus sampai mau meninggal. Untuk mengurangi nafsu amarah itu antara lain, gitu, antara lain Ramadan itu kan dalam rangka untuk pengendalian 11 bulan. Puasa Ramadan ini kan 1 bulan dalam rangka untuk pengendalian selama 11 bulan. Kalau nafsu amarohnya ini masih tetap sulit dikendalikan, maka diimbangi dengan puasa Senin, Kamis. Senin puasa, Kamis puasa. Itu dalam rangka supaya mampu mengendalikan nafsu amarah. Nafsu amarah kan mengajak kepada satu hal yang kurang baik. Kalau sudah diajak, sudah diimbangi dengan puasa Senin Kamis, si angel ae puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Itu dilakukan, itu dalam rangka apa? Dalam rangka yang namanya mujahadah dan namanya riyadhah. Mujahadah itu diputus kemaksiatan, perilaku yang kurang baik diputus. Kalau yang namanya riyadhah, latihan pelan-pelan. Senin Kemis selama 1 tahun. Nah, 1 tahun beres, dilihat kondisi nafsunya. Nah, itu dalam rangka pengendalian nafsu amarah. Kalau tidak kita perjuangkan nggak bisa. Kenapa? Karena nafsu amarah tujuannya seperti itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Memang hidup manusia ini adalah diuji. Ada yang nilai-nilai takwa di dalam diri kita, ada yang nilai-nilai fujur. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nilai-nilai kebaikan ada. Nilai-nilai keburukan ada. Misalnya kadang-kadang kita sholat jamaah. Sholat enggak. Wah, saya sibuk seperti itu. Nah, ini namanya jihad. Saya pilih di apa ini? Berarti kalau saya pilih jamaah berarti menang. Tetapi kalau kita tidak memilih yang tidak baik, akhirnya terbiasa dan tidak terasa. Tapi kalau kita memilih yang baik, akhirnya terbiasa menjadi ringan. Jadi tadi judulnya tafakur. Kemudian yang saya tanyakan apa yang disebut dengan uzlah. Kemarin yang saya terangkan itu. Kenapa uzlah ini? Diri. Ada yang namanya uzlah zahir batin, ada yang namanya uzlah batin, ada yang namanya uzlah zahir. Napa uzlah batin ini? Ya. Oke. Kita setiap beraktivitas dengan manusia,
kita melakukan apa saja, hati kita ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Kita bekerja, ingat Allah. Kita melakukan apapun di rumah, di jalan, dimanapun kita berada, sesuai dengan aktivitasnya masing-masing, hati kita hidupkan dengan Allah. Dengan kalimat Allah itu akan membimbing kepada diri kita. Kata ngerasani, oh iya, ingat Allah. Kalau uzlah zahir apa Pak Tau? Lupa. Napa uzlah zahir? Termasuk menyendiri di dalam rumah atau di dalam masjid. Kalau yang batin termasuk di dalamnya tafakur tadi. Ya. Kalau zahir, kita kumpul dengan orang, menjaga lisan. Menjaga lisan, jangan sampai kita mengucapkan yang kurang baik. Juga menjaga mata pendengaran. Kalau yang baik kita lakukan, kalau yang tidak baik kita tinggalkan. Itu namanya uzlah zahir. Kita masih tetap kumpul dengan orang lain, tetapi kita menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga. Kalau baik kita lakukan, kalau buruk kita tinggalkan. Itu namanya uzlah zahir. Yang nomor pertama, uzlah zahir dan batin. Napa? Uzlah zahir dan batin. Oke. Jadi uzlah zahir dan batin namanya khalwat, menyepi. Sholat tahajud. Ya, kalau uzlah zahir dan batin yang khusus, itu adalah khusus orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Tapi untuk kita adalah ketika kita bangun sepertiga malam. Fisik kita juga di rumah, rohani kita, fisik dan rohani, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka antara lain kajian-kajian yang sudah saya berikan, kita evaluasi, tujuannya adalah supaya kita paham, kalau sudah paham, diamalkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.